Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta UKM. Pemirsa, bermodalkan kecintaan terhadap budaya Jawa dan kelihayannya menggunakan airbrush, seorang pria asal Malang, Jawa Timur menciptakan guci yang cukup berbeda. Bukan hanya karena berukuran mini, tapi juga karena dihiaskan ornamen Jawa yang dibuat dengan sentuhan airbrush. Hampir setiap daerah di tanah air memiliki kerajinan gerabah khas seperti guci. Dari tangan Bejo Sandi, guci menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan berbeda. Bukan hanya karena warga Jalan Rakanah, Bidar, Kota Malang, Jawa Timur ini menampilkan guci dengan ukuran yang cukup mini, tapi juga karena guci karyanya diberi sentuhan ornamen tokoh pewayangan seperti Gatot Kaca, Hanoman, dan Arjuna. Yang menarik, gambar-gambar itu diciptakan dengan menggunakan sapuan airbrush. Walaupun menggunakan airbrush di medium yang terbuat tanah liat seperti guci cukup sulit dilakukan. Jadi bagaimana mengatasi agar cat itu tidak meresap terlalu banyak gitu. Yang atasinya saya dengan cara saya lapisi dulu dengan pernis. Baru kemudian selanjutnya menggambar atau ngebras, gitu aja. Guci-guci karya Bejo dapat umumnya memang dijadikan sebagai souvenir pernikahan. Selain juga bisa digunakan untuk wadah camilan atau permen, dijual mulai harga 8 hingga 15 ribu rupiah per buah. Hasil karya Bejo pun kini bukan hanya dinikmati warga Malang dan sekitarnya, tapi juga sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Blitar, Kediri, Pasuruan, dan Lumajang. Yang membuatnya mampu meraup 20 juta rupiah setiap bulannya. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi kali ini datang dari para perajin yang dapat melestarikan budaya dan juga mengembangkannya menjadi peluang usaha, seperti membuat keris klasik, sandal dengan karakter wayang, dan kerajinan barongan. Seperti apa? Mari kita simak liputannya. Tradisi kuno masyarakat Jawa meyakini bahwa membuat keris tidak cukup hanya dengan menempa lempeng besi baja dan membentuknya, tapi juga harus melibatkan hati, alias perpaduan antara kerja fisik, seni, dan spiritual. Namun, semakin modernnya zaman, peminat senjata khas masyarakat Jawa ini semakin menurun, sehingga godam, palu, dan nyala lempeng besi di atas tungku dengan bara api milik Heru Sularto ini tidak setiap hari bisa diaktifkan. Namun hal itu tidak membuat pria berusia 53 tahun ini patah semangat. Padahal untuk membuat sebuah keris saja, warga Dusun Ngelawisan, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah ini butuh waktu berhari-hari agar keris yang dihasilkan sempurna serta memiliki pamor dan bernilai seni tinggi sesuai pakem keris klasik yang memiliki pamor, look, dapur, dan tangguh. Mestinya di luar mistik, jadi saya tekankan teknologi keris, ya, itu birokrasi pemerintah itu harus memberdayakan supaya ekonomi di dunia perkerisan juga berjalan secara normal. Kalau memang untuk yang garapnya istimewa itu jarang, bisa dihitung sama jari tangan lah. Kalau yang garap-garapan asal-asalan itu ya banyak, Pak, karena di Jawa Tengah ada beberapa ya, di Jogja, di Solo gitu. Sejak tahun 1996, sudah tidak terhitung keris yang dihasilkan Heru. Bahkan ada lebih dari 600 bilah keris karyanya yang disimpan kolektor dari berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat. Bersama tidak lebih dari 10 orang pembuat keris klasik di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Heru kini berusaha untuk melestarikan tradisi masyarakat Jawa tersebut, sembari berharap akan datang generasi baru yang akan menjadi penerusnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
warga Solo ini setiap harinya sibuk membuat sandal yang terbuat dari bahan spon keras. Mereka adalah Erwina dan Riza. Setiap hari keduanya selalu mencari inspirasi baru untuk dituangkan dalam media sandal yang digagasnya sejak 2 bulan terakhir. Namun jangan salah, sandal karya keduanya ini bukanlah sandal biasa, namun sandal dengan karakter berbagai tokoh Jawa kuno. Pembuatan sandal ini pun dimulai dari pembuatan mal karakter tokoh, dipotong serta menggunakan solder untuk memberikan efek lukisan karakter tokoh yang digambarkan. Proses selanjutnya adalah pewarnaan. Agar lebih tahan lama, sandal-sandal ini harus dijemur dahulu, kemudian sesuai ukuran yang telah ditentukan, sandal ini pun diberi tali dan siap diedarkan. Meski baru dirintis 2 bulan, namun mereka telah memiliki belasan karakter tokoh. Hasil kreatif tangan Erwina menarik minat masyarakat untuk memasarkan produknya. Kini ia menjadi pemasok tunggal sandal karakter ini dengan jangkauan pemasaran hingga berbagai kota seperti Yogyakarta, Palembang, hingga Kalimantan. Harga yang dipatok pun cukup bervariatif, tergantung ukuran dan kerumitan sandal. Kita ini kan baru jalan 2 bulan, belum genap ya, belum 2 bulan penuh kita jalan ini, sudah ada sekitar 17 karakter, 17 desain, dengan ukuran mulai dari anak-anak sampai dewasa. Sudah dijual kemana saja sampai sekarang? Sejauh ini, kalau pemesanan terbanyak dari Jogja, dan yang saya tahu teman dari Jogja itu dia ngirimnya sudah ke luar pulau ya malah ya, ke Palembang, terus ke Kalimantan juga ada. Bagi Erwina, membuat sandal dengan karakter cerita Jawa ini bukan sekedar semata-mata bisnis saja. Erwina sengaja hanya membuat sandal berkarakter tokoh Jawa saja, meski banyak pesanan untuk membuat sandal dengan karakter lain. Kini setiap pekan dirinya mampu melayani pesanan hingga ratusan pasang sandal. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dengan menggunakan peralatan tradisional, warga Kediri, Jawa Timur ini mengukir dan memahat bongkahan kayu hingga membentuk pola-pola yang nantinya digunakan untuk kepala barongan. Budaya barongan dan ganongan ini melekat erat di masyarakat Jarana. Bertempat di teras rumah Kelurahan Bangsal, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis siang, Bambang Sutrisno mengerjakan pahatan topeng barong dan ganongan. Selain itu, Bambang juga terkadang mendapat pesanan untuk membuat dadak merak atau lebih dikenal dengan reog. Lama pembuatan topeng ini pun berbeda-beda. Untuk topeng ganongan selama 3 minggu, topeng barong selama 1 bulan, sedangkan untuk reog dapat mencapai 3 bulan untuk menyelesaikannya. Terbuat dari kayu waru tengis sama kayu cangkring. Untuk harganya gimana? Untuk harganya berkisaran antara 3 juta sampai 4 juta. Paling mahal berapa? Yang mahal sekitar 4 juta tuh. Yang super itu, harapannya yang super. Ya. Untuk reog harga dadak merak plus barongan sekitar 30 juta. Pengrajin topeng dari kayu waru tengis dan kayu cangkring ini mampu menjual produk kerajinannya hingga ke Jakarta, Batam, dan Kalimantan. Sementara itu harga dari topeng ini bervariasi, tergantung dari tingkat kesulitan dan jenis kayu. Untuk topeng barong berkisar antara 3 sampai 4 juta, sedangkan untuk reog sekitar 30 juta. Dari Kediri, Jawa Timur, Roma Dwi Juliandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, usai jeda berikut Warta UKM akan kembali dengan kafe bernuansa horor. Tetaplah bersama kami.